Viewers, kita kembali lagi pastinya ya di Living Ideas. Nah, tadi kan saya sudah bahas mengenai rumah bergaya industrial bersama dengan Mbak Selvi. Nah, sekarang saya tuh lagi nemuin teman saya yang katanya sih punya keahlian yang unik gitu kan. Jadi kalau misalkan maaf mas, syuting ya. Mbak Bulan ya? Mas Irfan ya? Ya ampun, ditungguin dari tadi kemana aja. Sorry. Dari tadi kemana aja Mas Irfan, sini dong Mas, apa kabar? Baik. Ngapain sambil ngerajut sambil jalan-jalan sih? Iseng. Hah? Bagaimana? Iseng? Iseng. Jadi Mas Irfan ini ngerajut sambil jalan iseng, saya aja ngerajut sambil duduk aja nggak bisa, ini sambil jalan-jalan loh. Hebat, sambil ngobrol loh, dia tetap ngerajut ya. Ya ini buat nunggu kesepian aja, Oh. waktu. Orangnya kesepian banget? Iya. Oh, orangnya kesepian. Ya udah viewers, kita mau lihat nih tentang Mas Irfan dan ini apa bilangnya rajut jalan ya? Komunitas rajut jalan. Komunitas rajut jalan, kira-kira seperti apa? Kita lihat sama-sama yuk viewers, ini dia. Hai viewers, hari ini Living Ideas kedatangan tamu spesial nih. Tamu kita ini memiliki maksud dan tujuan yang keren banget untuk dunia rajut-merajut. Irfan, atau yang lebih dikenal dengan Rajuters Boy, adalah salah seorang perajut laki-laki di Indonesia. Rajutannya udah banyak loh viewers, mulai dari kupluk hingga peci untuk laki-laki. Memang Irfan lebih memprioritaskan produk laki-laki nih viewers. Saat ini, Irfan sedang melakukan sebuah aksi yang diberi nama Rajut Jalan. Tujuannya adalah melakukan kegiatan merajut sepanjang perjalanan menggunakan kendaraan umum seperti bus hingga kereta. Kegiatan ini ia lakukan untuk mengenalkan seni merajut kepada masyarakat sehingga semakin banyak yang menggeluti kegiatan ini. Wah, keren kan ya viewers? Mau dengar cerita lengkapnya? Langsung aja kita simak perbincangannya berikut ini. Nah, udah lihat kan viewers ya tadi sedikit mengenai Mas Irfan dan juga komunitas Rajut jalan. Rajut Jalan. Rajut Jalan! Gitu ya Mas ya? Iya. Iya, jadi bareng-bareng ya. Mas Irfan, ini kan Mas Irfan juga punya namanya adalah Knit Cross wafer. Wafer itu maksudnya apa? Susah banget sih Nah, bahasanya. sebenarnya apa ya? Saya ini cuman lagi ngedalamin suatu yang kriya benang yang buat sebatas investasi gitu kan di masa depan. Terutama dalam hal ini saya ngelihat sesuatu yang kelihatannya pekerjaan mudah untuk kriya kan? Buat orang yang di rumah atau sesuatu yang kelihatannya gampang dikerjakan di tempat yang simpel kayak di sini, kayak Di jalan. di jalan. Nah, kalau misalnya rajut jalan itu sendiri, cuma sebatas sosialisasi kepada anak muda atau yang lingkungan yang melihat saya yang rajut bahwa ada sesuatu yang kreatif yang kelihatannya bisa menjadikan suatu investasi gitu kan. Baik hari ini. gitu ya. Iya, mengajak aja, cuma sebatas demo udah biarin aja. Dia ngelihat sekarang susah kan? Betul. Kita akan nyuruh orang, hei kamu ngerajut nggak akan mau. Mbak aja, ngerajut nggak akan mau. Tapi kalau saya cekokin terus, bahkan tertarik gitu. Apa sih? Saya bukan nggak tertarik, saya nggak bisa Mas. Belum Itu tertarik. kan beda ya. Nah, tapi gini Mas, ini kan kalau Mas Irfan sendiri kan cowok. Iya. Kalau orang bilang yang ngerajut itu kan biasanya perempuan, ya kan? Kenapa tertarik dengan merajut? Sebenarnya kalau sejarah sih rajutan itu pertama cowok. Nah, Iya. serius? Oh. Nah, rajutan itu pertama cowok. Nah, di era industrial atau apa berubah lah. Akhirnya banyak digunakan mesin. Aha. Nah, dari situ mereka berubah yang di Eropa itu lebih ke ibu-ibu atau ke yang ibu rumah tangga. Oh, gitu. gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu rajut itu cowok yang berasal dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah justru cowok ya. Lebih banyak kayak misalnya karpet atau apa gitu. Dan kalau saya sendiri ngelihatnya apa ya? Saya berpikir mungkin pas ngelihat orang tua atau misalnya ini kayaknya
gue nggak akan bisa nyangkul nih kalau gue pensiun. Oh, Gue nggak bisa ini. Nah, Iya, ini kayak satu tuh investasi. pensiun ya, Iya, investasi ya. investasi. Aku udah diajarin yang paling mudah ini alat-alatnya kan ternyata banyak banget ya viewersnya. Ini kayak ada untuk korek kuping. Sebenarnya rajut ada Bukan ya? sebenarnya rajut ada dua ya. Kalau Oke. tapi di Indonesia orang mengenalnya rajutan itu dengan Buat kalung. dengan dua teknik ya. Ini jadi kalung loh viewers. Bukan ya, ini bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Ini Ini namanya apa mas? ini teknik crochet. Sebenarnya teknik kalau crochet. misalnya artinya itu renda ya, bukan rajut. Rajut itu knitting. Knitting itu ya seperti ini. Ini knitting, ini banyak knitting, gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya alat-alat knitting, Nah, ini apa mas? itu knitting. Itu Oh, itu ribet banget, ada empat gimana? 4 jarum, 5 jarum sebenarnya 5 jarum. Oke. Ini 5 jarum. Ini namanya DPN, double point needle. Double point needle. Awalnya sebelum ini muncul, Aha. ini. Nggak cukup. Oh gitu. Ini dulu, yang 4 ini dulu Iya. ya. Kayak sumpit ya mas, jadi modelnya ya. Iya, kayak sumpit. Oke, aku boleh diajarin mungkin awalnya gimana nih mas? Coba, gimana caranya Mas Irfan bikin aku untuk suka dengan merajut? Tadi kan mau mengajak, ya kan? Caranya gimana ya? Pakai doa, mungkin saya pakai doa aja kira-kira bisa jadi nggak mas? Bisa. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mas, gimana tuh? Dalam sehari ini biasanya Mas Irfan bisa menghasilkan berapa barang? Sehari dalam sih merajut? enggak. Saya cuman sebenarnya salah satu langkah untuk ya caranya bukan ngeberhentiin sih, ngilangin nikotin. Jadi kita fokus gitu, yang tadinya sebungkus gitu kan jadi setengah. Wow, keren. gitu Itu kan. untuk menghilangkan dosa merokok justru. Iya. Viewers, ini yang harus dicontoh. Laki-laki mau menghilangkan kebiasaan untuk merokok. Jadi sebenarnya mungkin kenapa orang merokok mungkin karena ada waktu kosong di situ gitu ya. Konsentrasinya dia nggak ini. Jadi pada saat sekarang 2 tangan ini aja, masa sih gue bisa nggak bisa kan? Sayang udah gitu kena bahannya baunya nggak enak. Gak kan, enak, keren baunya. banget. Keren, seperti keren, itu. keren, keren. Nah kalau misalnya yang ini, Salut. Oke. Iya mas. ini knitting, ini Knitting. knit, Oke, ini knit ya. ya knit. Knit. Knitting. Knitting, negative Knit. thinking. Coba pegang, Pegang. masuk. Tuh. Iya. Yep. Oke. Sip. Oh. Nah ini coba, Gimana mas? ya tahan, Iya, tahan. ya Hmm. kenceng. Nah, Oke. sekarang masukin ke dalam sini, Ini. dalam ini. Tarik, Oke. pas. Lepas. Lepas semua mas, sudah saya menyerah. Viewers, sesekali ternyata ya. Tapi mas, ngomong-ngomong kepuasan apa sih yang didapat sama Mas Irfan ketika bisa menghasilkan kayak tadi topi atau Beda dari yang lain gitu. Gue punya kupluk cuma sendiri, ya kan? Nggak ini. Beda sama yang lain. Misalnya kalau orang kupluk di kita Toko. beli toko pertama, wah kayaknya pasaran. Akhirnya saya ngambil yang bikin handmade sendiri yang beda dari yang lain. Itu aja. oh gitu. Jadi biar beda dari yang lain ya viewers ya. Rasanya tuh ada kepuasan tersendiri gitu ya Mas ya. Iya. Tapi tadi kan bisa sambil jalan ya. Kok bisa sekonsentrasi itu sih Mas? Kan orang kalau sambil jalan kan Sebenarnya maksudnya acting itu, jadi apa ya? Awalnya sih kalau misal kita cerita saya tentang rajut jalan itu sendiri, saya cuma sebatas ngelihat sesuatu yang kelihatannya anak muda sekarang itu berpikir konsumtif, gitu kan, gadgeter. Oke. Sedangkan kita itu Indonesia kaya dengan sesuatu yang kelihatannya bahan bakunya. Nah kalau misalnya itu saya cuma sebatas nunjukin, ini ada sesuatu yang kreatif loh, handmade gitu kan, yang bisa menghasilkan satu kupluk bisa kamu jual gitu kan, dengan modal hanya benang 20.000 atau 50.000, kamu bisa ngejual 2 kali lipat dari itu. Oh, Gitu. makanya tadi biasa dibilang itu sebagai investasi. Nah, gitu ya. pada saat orang melihat sesuatu yang kelihatannya enak ya, asik gitu kan. Nah, saya sih cuma sebatas, hey, itu tuh ada orang yang lagi ngerajut kayaknya asik gitu. Dari situ dia akan tertarik, ya kan?
akhirnya belajar, otomatis ngilangin kecanduan yang kelihatannya konsumtif, yang terlalu gimana gitu. Kecanduan pada handphone juga kali ya Mas Iya. ya. Oh gitu viewers jadinya. Oke, biasanya yang paling susah dicari tuh dari apanya sih Mas? Dari bahan benangnya atau dari warnanya atau dari apa alatnya atau gimana? Yang dicari pola yang bagusnya. Pola yang bagusnya. Oh Iya. berarti dia juga berpola ya si benangnya ini ya? Yang sekarang kita untuk prajurit Indonesia cuman lihat dari pola-pola luar gitu kan, nyontek, terus dia buat. Nah, cara ngebuatnya itu dia yang coba merancang dan melihat bahan benangnya. Oke. Nah Mas Irfan ketika sudah jadi nih ya, biasanya akan dikasih ke orang atau buat koleksi sendiri atau? Untuk saat ini saya untuk sendiri atau ke orang lain kasih gitu kan. Oke, kasih. Belum menjadikan sebuah investasi komersil ya. Kalau komersil mungkin nanti setelah fokus saja. Oke. Boleh dong Mas kasih tips-tipsnya ke viewers sih bagaimana kalau ingin belajar merajut Belajar dan lain-lain. saya lebih condong ini ya, kreativitas saya cuman berpikir gini, Indonesia itu negara dengan bahan baku kreativitas yang cukup besar. Coba Anda lihat di Pinterest gitu kan, banyak dari luar negeri. Saya berpikir gini, mungkin orang luar negeri turis datang ke Bali, ke Lombok, dia tadinya cuman sebatas ya piknik, plesiran. Pada saat dia ngeliat sesuatu yang kelihatannya wah handmade, yang dia bisa angkat, baik itu ukiran, tenunan atau apa, dia bawa keluar, dia buat. Kenapa? Mungkin di luar negeri itu budaya udah kurang, handmade kurang, dia nyari yang baru dan itu pangsa pasar komersil. Sedangkan di Indonesia gitu kan, kita bahan baku banyak tapi orang kreatifnya kurang. Saya orang otodidak ya kan. Ini semua otodidak, nggak belajar langsung yang dari kursusan. Yang saya cuma harap kalau misalnya mau kreatif, media sosial yang harus kalian iniin adalah mungkin Pinterest. Dia itu banyak foto-foto, misalnya kamu bikin rajutan, semua rajutan terkumpul, kayak misal terfolder. Khususnya kalau buat belajar untuk otodidak adalah di YouTube, tutorial semuanya ada di situ. Saya belajar di YouTube dari tutorial. Oh, jadi mau belajar. Nah, ya. untuk masalah marketingnya adalah Instagram. Oke, untuk jualannya ya. Untuk jualannya sama Facebook itu aja. Oke. Nah, Mas tadi kan bilang ini adalah investasi jangka panjang ya. Emang investasi jangka panjangnya seperti apa sih Mas maksudnya? Jangka panjang, sekarang gini, orang tahu kalau misalnya perajut itu identik dengan nenek-nenek Betul. dan wanita. Saya cuma sebatas ngelihat kenapa saya mau belajar merajut dari sekarang. Mungkin saya tua nggak akan bisa, ya kan? Kenapa motorik tangan saya, pikiran saya untuk belajar sulit. Makanya saya belajar dari sekarang. Kalaupun misalnya investasi masa depan, sekarang pun bisa. Misalnya ada yang order, saya udah dapat duit dong. Betul. Tapi kalau nanti setelah saya pensiun atau saya nggak bisa nyangkul atau nggak bisa apa, dengan model seperti ini saya bikin satu kupluk, akhirnya saya kasih ke cucu saya atau apa, itu investasi yang disebut. Luar biasa, sangat menginspirasi pastinya ya viewers ya. Anyway, terima kasih sekali ya Mas Irfan sudah berbagi cerita dengan saya, sudah berbagi ilmu pastinya dengan viewers juga. Dan pasti juga viewers terima kasih sekali ya selama sejamnya sudah menemani saya. Dan jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan seputar hunian Anda ataupun kesehatan, apa aja boleh, makanan juga boleh ya, langsung saja email ke kami di homeliving.channel@mncgroup.com dengan subjeknya Living Ideas. Kalau gitu saya harus pamit, juga saksikan terus Living Ideas di kesempatan yang berikutnya. Bye!